Update dunia kripto 23 Januari 2022. Nah, sorry kalau kemarin itu memang saya nggak sempat update ya untuk di YouTube-nya, tapi saya ada update di Telegram. Ini pun saya forward dari VIP saya, yang biasanya saya update setiap hari gitu ya. Jadi kesimpulannya sih sudah jelas ya. Kemarin itu saya bilang bahwa indikator mengarah bearish, pola head and shoulders, walaupun mantul ya, support besarnya di daily demand zone 329,5, 31, yang lainnya bearish. Jadi kesimpulan masih lebih mengarah pada bearish, jadi akan lebih cocok short jika terjadi pantulan gitu. Nah, semoga teman-teman kalau yang mengikuti saya punya eh, Telegram itu amanlah sejauh ini gitu ya. Jadi kira-kira memang sekarang supportnya di sekitaran 34.000 karena kemarin juga langsung mantul di sana. Ini sepertinya, nah itu tadi ada kesalahan ya. Jadi kegeser sedikit, saya sudah benerin. Nah jadi ini memang sudah jebol falling wedge-nya, supportnya gitu ya, support falling wedge. Nah jadi ini sekarang lagi mencoba gaining momentum ke sana. Kalau kemarin itu kita lihat sebenarnya sudah coba menembus tapi gagal terus berapa kali ya, malahan ada yang comeback cukup tinggi tapi masih gagal. Nah kita lihat hari ini kira-kira kemungkinannya seperti apa. Kalau untuk dominasi itu juga udah jelas banget ya, kemarin itu kenaikannya cukup signifikan. Ini saya di itu pakai 1 harian. Jadi memang dari sini saya bilang bakal naik, malahan sampai naik ke sini. Walaupun sekarang prosesnya lagi turun ya, karena ini saya pakai 1 harian. Tapi dari sini udah ya lumayan lah. Kemarin juga saya ngelong itu udah TP max itu. Nah, untuk hari ini kita lihat seperti apa. Sebentar saya kembalikan dulu supaya kita bisa sambil pantau ya. Eh ini 35.100. Oke. Nah, sejauh ini masih eh apa namanya di sekitaran support 34.000, 35 di sinilah. Oke, kalau dari berita kita lihat El Salvador kemarin membeli lagi 410 ya, BTC. Analis Coinbase bilang ETH masih bisa memimpin dalam smart contract blockchain gitu ya dibanding yang lain. Dan sepertinya kemarin saya nggak spesifik ke ETH, tapi beberapa yang saya coba memang kemarin banyak yang terhambat ya. Jadi saya pakai Avax, Luna, BSC itu agak lambat ya, mungkin karena memang orang pada jual atau gimana gitu, jadi banyak congested semua gitu. Nah, jadi itu memang sebenarnya masalah di smart contract blockchain ini, mereka belum bisa menghandle transaksi yang lumayan besar gitu ya, terutama kalau kemarin. Tapi wajar lah sebenarnya memang kalau misalnya volume tiba-tiba meningkat, anggap aja misalnya kayak bank tiba-tiba orang tarik semua gitu kan, ya memang mau ke ATM semua gitu ya, orang pasti antrinya jadinya panjang ya, memang agak sebenarnya itu make sense, tapi mungkin bisa dicari solusinya seperti apa gitu ya. Terus ini masih sama, yaitu kalau weekend ini masih sebenarnya mirip-mirip ya, karena memang update terakhir pun tanggal 22 Januari. Tapi karena kemarin saya nggak bikin, jadi saya rekap ya. Jadi contohnya begini, dia bilang bahwa cryptocurrency ini tumble, berarti turun karena memang global investor itu mengurangi resiko. Jadi kalau kita lihat saham Amerika gitu ya, itu juga terutama di sektor teknologi itu juga penurunannya cukup signifikan gitu. Jadi memang sepertinya orang mengurangi resiko di aset-aset yang memang sangat beresiko gitu ya, seperti saham dan kripto. Jadi ya wajar kalau misalnya semua itu turun gitu. Jangan jangan kaget gitu ya.
Terutama juga kita masih menunggu nanti tanggal 25, mungkin di sini 26 ya, subuh atau apa, nanti kita coba cek apa namanya yang keputusan FOMC meeting itu. FOMC meetingnya itu 25 sampai 26 sebenarnya. Nah, tapi apa namanya ya mungkin dari kita 26 27 lah. Dan harusnya sih memang kalau misalnya ini beberapa hari ini sudah price in itu lebih aman gitu. Jadi walaupun nanti kalau harus turun, turunnya itu nggak begitu banyak gitu. Kecuali memang di luar ekspektasi gitu ya. Jadi tiba-tiba The Fed eh, yang katanya mau mengurangi 30 miliar dolar per bulan taperingnya itu ya. Eh, dan sekarang mungkin jadi 45 ya itu mungkin kaget juga itu juga bisa lebih dalam lagi nanti. Atau misalnya kalau dia dari 30 cuma 15, nah itu justru terbalik bisa jadi market naik. Nah, terus juga ada yang berita tentang Michael Saylor ini ya di MicroStrategy. Jadi dia bilang bahwa SEC itu melihat ada kejanggalan gitu dalam laporan keuangannya, laporan akuntansinya gitu ya. Jadi dia melaporkan profit padahal sebenarnya nggak profit. Nah, katanya itu nanti akan diperbaiki segala macam. Nah, itu sebenarnya nggak begitu bagus ya untuk investor, terutama kita tahu dia ini tokoh atau perusahaan yang cukup dominan gitu ya dalam BTC gitu. Jadi kalau misalnya brand dia jelek ya BTC secara nggak langsung juga kena gitu. Nah, itu bahaya menurut saya. Semoga ya dia sadarlah gitu ya. Jangan stres juga gitu mungkin karena lagi penurunan dalam ini dan ada kemungkinan nanti turun lebih dalam lagi jadi mungkin stres bagaimana kali. Terus Twitter mencari senior crypto role. Oke, jadi apa namanya untuk NFT verification ya. Jadi apa namanya banyak perusahaan ya Twitter kita udah tahu lah kalau dari dulu memang dia memang mau serius masuk ke kripto gitu ya. Ada waktu itu pembayaran menggunakan Lightning Network, BTC, kita bisa support gitu. Tapi memang apa support kreator-kreator di Twitter, tapi memang belum berjalan semua gitu ya. Apa namanya mungkin masih testing, belum ke publik seluruh dunia itu belum. Oke, berarti nggak begitu ada update apa gitu. Kita lihat ini juga sama sebenarnya. Decentralized try to destroy each other but fail. Oke, bahas tentang Solana yang bisa sampai $70. Ya udah kembali ke 2 digit lagi ya. Ya begitulah, semua juga turun sih. Animoca Brand valuasinya apa namanya sampai 5 miliar dolar. Microsoft apa sudah melihat gitu ya atau menargetkan perusahaan-perusahaan gaming metaverse bukan perusahaan tapi apa namanya mau masuk ke area sana sepertinya. Itu nggak apa namanya memang nggak di apa namanya memang sudah diprediksi ya menurut saya juga pasti sih kalau perusahaan-perusahaan besar teknologi gitu mau nggak mau mereka pasti masuk ke dunia metaverse ke dunia NFT kayak itu pasti mereka masuk karena memang itu lahan uangnya itu besar sekali. Nah bayangin kalau kita punya satu dunia metaverse itu satu blok misalnya kayak apa namanya satu properti atau apa itu kan kita bisa bikin seberapa banyak itu terserah kita dan itu bisa kita jual satu-satu. Bayangkan kalau semua sudah banyak orang main seperti misalnya jumlah Facebook ini bukan hanya dari iklan mereka bisa mendapatkan apa namanya pemasukan gitu ya, tapi banyak sekali cara gitu. Jadi memang nggak heran kalau Facebook pun masuk ke sana karena mereka sudah mempunyai banyak apa namanya massa gitu ya. Apalagi digabungkan Facebook, WhatsApp, Instagram sama apa namanya Oculus misalnya VR-nya pokoknya digabung semua jadi Meta ya bisa conquer the world. Makanya yang lain juga pada buru-buru mau masuk nih, karena nggak mau ketinggalan gitu ya. Jadi kalau dilihat ini memang masih ya biasa aja ya.
dan masih didominasi berita kemarin. Jadi kita skip aja dulu untuk sekarang. Untuk Fear and Greed itu 11 turun lagi ke 2 poin ke apa namanya Extreme Fear. Kalau kita lihat maksimumnya itu memang ini sudah sangat di bawah sekali. Terakhir itu ya seperti misalnya ini di Mei ya yang sampai segini itu. Terus Maret 2020 waktu COVID. Jadi ini sebenarnya sudah hitungannya crash. Kalau menurut saya sih. Sudah crash-nya sudah cukup dalam ya. Nah, jadi apa namanya? Kita cek lagi misalnya contoh seperti di Quantify Crypto ini juga masih trennya itu bearish gitu. Nggak begitu apa namanya? Kelihatan perubahan ke arah bullish itu belum ya, mungkin pelan-pelan lah. Tadi pun di sini ya pelan-pelan agak naik, mungkin ke netral dulu. Tapi karena ini weekend, apalagi minggu, jadi kemungkinan nggak begitu banyak pergerakan menurut saya. Di sini pun masih pasti bearish ya, sentimen market secara on-chain-nya. Sekarang kita lihat apa namanya CryptoQuant. Nah, kalau kita lihat pun, wow, open interest-nya drop banget ya. Jadi memang ini ya masih bearish banget sih. Kalau dari LTH SOPR juga belum, tapi belum ada peningkatan, masih flat. Tapi kalau kita lihat ini, terus juga funding rate, ini turun, ya ini memang masih bearish. Ya. Kalau whales, saya rasa juga belum terlalu mengakumulasi di sini. Kita coba cek. Ya, belum terlalu ya, masih di bawah, masih malahan turun. Jadi ya masih kurang bagus ya. Terus kalau exchange flow mungkin nggak begitu sempat spike juga. Berarti memang ini kelihatan ya whales yang TP. Nah ini juga masih naik, jadi masih bearish memang. Kalau dari exchange reserve itu mulai agak sedikit naik juga ya itulah. Berarti memang dari data masih kurang bagus ya. Sebenarnya masih agak bearish gitu. Tapi it's okay. Kita lihat secara teknikalnya. Paling gampang lihat dulu presetnya seperti apa. Nah, kalau summary-nya masih sell. 1 hari 4 jam, 1 jam. Nah, mulai ada perubahan 15 menit. Oke. Berarti ada mulai kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya memang lebih ke arah sideways, tapi apa namanya kita sudah melihat juga kemarin itu support ini sudah bertahan lah ya dalam 1 hari ini. Ini candlenya kan per 4 jam. Jadi cukup oke dan sekarang mencoba menembus. Kalau tembus sih apa namanya sejauh ini ya kita lihat berapa kali attempt memang agak kurang kuat. Nah, ini kita akan coba lihat lah. Tapi kalau paling bagus itu nanti kemungkinan best case skenario-nya naik dulu ya mungkin ini coba naik sedikit, turun ke bawah lagi, terus baru naik lagi. Nah, sampai sini baru turun. Nah, mungkin seperti ini kalau saya lihatnya. Kenapa? Karena memang dari time frame kecil itu ada kenaikan, gitu ya. Nah, saya maksimum kenaikan mungkin di resisten ini 36.000 ini. Dan kemarin itu sudah terjadi, gitu ya. Jadi makanya mungkin hari ini bisa di-push ke sana lagi. Tetapi karena kita lihat secara teknikal tadi kebanyakan bearish, data juga masih bearish. Jadi kalaupun sampai ke sana atau mungkin sampai di sini gitu ya, itu sudah di banyak yang TP atau orang yang short lagi kemungkinan. Nah, jadi bayangan saya mungkin hari ini seperti ini gitu ya. Tapi lebih ke sideways sebenarnya. Nah, ini harapannya nggak jebol lagi, makanya saya memang masih taruh di sini gitu ya. Untuk dominasi apa namanya kemarin itu kenaikan sudah sangat tinggi gitu ya. Harapan saya cuma sampai resisten ini tahu-taunya jebol sampai ke sini. Nah, tapi ini kelihatannya mendukung hari ini gitu.
Jadi ada penurunan sedikit. Mungkin nanti kembali lagi di sini. Nah, kalau menurut saya sih sejauh ini begitu dengan skenario yang seperti BTC tadi ya. Jadi memang apa namanya, pasti market agak recovery sedikit karena kemarin itu sudah penurunannya cukup dalam BTC ya. Kemarin itu kalau di total mungkin 20 berapa persen ya. Cukup tinggi lah penurunannya itu. Jadi wajar lah kalau misalnya ada apa namanya recovery sedikit. Dan kemarin pun sudah terjadi. Nah, terus apa yang kita lakukan gitu ya? Kalau saya sih jujur, saya juga ada informasikan, saya belum serok karena memang belum ada tanda reversal sama sekali gitu, belum ada bullish momentum, belum ada apa namanya dari MACD pun masih bearish ya. Walaupun kita memang ada, kalau mau scalping ya boleh gitu ya, itu sangat-sangat boleh. Cuman kalau misalnya memang kebanyakan yang nanya saya rock ini kan mau hold gitu, ya jangka waktu sebulan, 2 bulan gitu kan, ya agak susah kalau menurut saya untuk posisi sekarang. Belum lagi nanti kita lihat tunggu the Fed lagi beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi jangan buru-buru. Kalau mau pasti memang nunggu setelah keputusan itu mungkin baru kelihatan gitu. Februari mungkin ada kenaikan sedikit. Cuma kenaikannya dari mana? Nah, itu kita yang menjadi pertanyaan. Karena support besarnya itu di daerah sini ya, 3129 sampai 31 lah gampangnya. Ini 29200 sih, tapi ya oke, 29 sampai 31 ini support besar. Jadi saya rasa kalau misalnya pun sampai ke sini nanti ya habis the Fed ataupun di dump whales atau miners, ya itu harusnya di sini mantul dulu, harusnya mungkin balik lagi ke sini atau seperti apa. Kalau misalnya pun sampai ke sini gitu ya. Karena ini istilahnya sudah banyak yang bilang juga, analis juga bilang less support gitu. Support terakhir, dan bahkan dulu pun waktu crash di Mei itu ya sampai 29 apa 28 kan mentok ya. Terus setelahnya itu baru naik 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 naik, naik, naik lagi gitu kan ya. Jadi ini memang last support supaya ya jadi pegangan lah kalau misalnya memang turun-turun. Kalau misalnya memang sudah drop di bawah support ini, saya rasa panic sell sih pasti ya, nggak tahu lagi deh. Itu ya kita nantilah lihatnya ya, karena skenario sangat-sangat terburuk itu. Ya mungkin juga kalau resesi ya itu. Oke, semoga membantu. Berikut pandangan saya. Jadikan pertimbangan aja karena saya bukan konsultan keuangan gitu ya, tetap Dior, dan ya stay safe di market. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, serta komen dan share juga gitu ya ke teman-teman yang lain supaya mereka ya paling nggak kita bisa saling-saling bantu lah gitu. Jangan sampai saya yakin kemarin, bukan yakin, saya tahu gitu pasti ada juga yang kena liquid kemarin yang di posisi long gitu ya. Ada juga yang porto spotnya itu minusnya berapa puluh persen gitu ya. Jadi ya kita saling support lah untuk waktu di masa sekarang ini gitu ya, nggak apa namanya, paling nggak saya memberikan pandangan secara objektif gitu. Saya bukan jadi bullish terus, nggak, bisa teman-teman lihat sendiri analisa saya, nggak bearish terus juga nggak, sesuai dengan data aja. Nah, jadi apa namanya, mungkin ada teman-teman yang perlu dengan apa pemikiran-pemikiran saya ini ya bisa terbantu gitu ya. Oke, terima kasih dan selamat berhari Minggu. Bye.